Kembali di Landstalk dan kita sudah sampai di segmen terakhir bicara kemudian mengenai beberapa dinamika lah ya. Ini saya kurang tahu juga apakah ini kemudian ada kaitannya dengan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta atau tidak. Yang jelas OJK berencana memberikan DP 0% untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Ini kemudian mempermudah orang-orang untuk membeli kendaraan. Menambah jumlah kendaraan mereka. Betul sekali, dan kemungkinan mungkin punya kendaraan dengan plat bisa sama dengan yang sudah dimiliki sebelumnya atau bisa beda. Nah, terkait dengan hal ini Pak Budianto, mungkin atau tidak misalnya gitu ya, salah satu akal-akalan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko gitu, kalau memang sudah punya mobil dengan plat ganjil, kemudian dia beli lagi memanfaatkan program OJK ini yang 0% gitu ya, bisa atau tidak merequest plat nomor genap, karena yang ganjil saya udah punya nih gitu. Gimana tuh Pak Budi? Orang tuh mau beli mobil itu kan hak asasi manusia, berkaitan masalah properti, sepanjang punya uang silakan aja. Tapi yang tidak boleh bahwa kewenangan dalam rangka untuk memberikan suatu registrasi dan identifikasinya kewenangan daripada pihak kepolisian. Itu nggak boleh nanti kemudian, Pak, saya harus minta nomor genap, baru minta ganjil. Itu kan pemberian kan sesuai dengan urut-urutannya itu. Gitu. Nah, makanya mungkin karena itu ditakutkan juga jadi ada pungli atau titip menitip seperti itu, Pak. Pesan memesan seperti itu jadinya nanti, Pak. Itu sudah diantisipasi lah. Kemudian akan terjadi sudah kita antisipasi. Dan saya kira bahwa polisi pun setiap kerja itu sudah ada payung hukumnya. Kita polisi terikat kepada aturan disiplin, polisi terikat kepada kode etik, termasuk polisi harus tunduk pada peradilan umum. Kalau melanggar disiplin akan kena masalah disiplin, melanggar kode etik akan kena kode etik. Sampai melakukan satu tidak pidana, polisi pun walaupun polisi tunduk pada peradilan umum juga, gitu ya. Bisa diproses juga. Gitu. Ya, artinya ini tidak bisa dilihat sebagai satu celah untuk bisa memanfaatkan ganjil genap ini. Gitu beli kendaraan baru boleh saja. Kalau masalahnya dikasih ganjil juga atau genap juga ya terima saja juga ya. Tinggal berdoa aja, semoga platnya beda. Tujuan pemerintah daerah kan sebenarnya ada suatu tentang teori tentang push and pull ya. Bagaimana mendorong masyarakat yang selama ini menggunakan mobil pribadi, apakah roda 2 atau roda 4 untuk beralih ke tadi transportasi massal. Itu juga sesuai dengan pola transportasi makro yang dikembangkan oleh Pemprov DKI, di mana pengembangan massal, kemudian pembatasan daripada lintas, termasuk juga peningkatan daripada jaringan jalan itu sendiri. Baik. Ya, Pak Prianto, kalau dilihat dari seperti tadi simpul-simpul di Semanggi, karena memang sedang ada proyek pembangunan gitu di jam siang juga itu macetnya luar biasa juga. Tidak ada jamnya seperti itu, Pak, macet terus. Mungkin atau tidak di jalur-jalur itu akan dilakukan ganjil genap? Pada jam itu kan mungkin dan tidak mungkin, ya kan, itu bagaimana nanti kita hasil dari evaluasi. Jadi istilah mau diperpanjang atau mau dikurangin gitu kan. Nah, kembali lagi tadi kalau umpamanya hasil dari evaluasi tersebut menjadikan hasil daripada tim, nah nanti itu kan sama-sama kita akan sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, bagaimana nanti selanjutnya ya kita tunggu aja nanti hasil dari evaluasi. Karena dari uji coba ini kita kan banyak nih, udah kita list nih 1, 2, 3, 4 yang menjadi bahan-bahan yang mau kita bahas dan kita sampaikan. Dari bahan-bahan itu mungkin ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti atau bisa dilaksanakan. Mungkin ada beberapa enggak gitu. Nah, kembali lagi inti poinnya ini kan masih merupakan suatu kebijakan yang sifatnya transisi. Nah, dengan kita harapannya itu ERP tidak ada masalah, bisa cepat sehingga sudah bisa berjalan lancar. Nah, sudah aman dalam arti kata tidak ada lagi toleransi. Pak minta plat ini, Pak minta ini, langsung set di debit gitu. Betul. Pak Prianto, ada atau tidak upaya persuasif lah ya yang dilakukan oleh Disub untuk masyarakat yang tadi kan prosentasenya masih 20%-an ya yang menggunakan kendaraan umum. Nah, targetnya kan agar 60%. Upaya persuasif ataupun kampanye sosialisasi yang dilakukan ada atau tidak untuk naik target? Kalau mau main sosialisasi mungkin udah kita laksanakan udah jauh-jauh hari ya. Ini sekarang kita nih tahun ini udah langsung action. Dalam arti kata action gini, seperti terkait dengan bagaimana kita men-trigger atau merangsang para operator angkutan umum khususnya di luar Transjakarta untuk ikut gabung ke Transjakarta. Ini yang udah kita lakukan adalah Kopaja. Kopaja sudah gabung dan dia sudah beroperasi dengan sistem pembayaran rupiah per kilometer. Nah, nanti berkembang dari Kopaja itu Metro Mini. Gitu kan, nanti selanjutnya ditambah lagi dengan ada penambahan 600 bis dari kementerian. Nah, itu juga akan kita operasikan untuk membantu jumlah armada Transjakarta dan angkutan yang ada di DKI. Termasuk 17 trayek yang akan dikembangkan
sampai dengan Bodetabek. Gitu. Ya, kita harapkan dengan adanya moda transportasi publik yang tadi juga bisa terintegrasi untuk mengakomodir masyarakat yang misalnya menggunakan ganjil atau genap pada hari itu bisa segera terlaksana dan mencapai 60%. Tapi itu kira-kira bisa berjalan seiringan dengan sistem yang sekarang sudah berlaku sampai menuju ke ERP, Pak? Kita harus optimis, ya kan? Dalam arti kata, jalan selangkah dua langkah, nah itu kan berarti kan kita ada progres. Nah, cuma dalam ada perubahan dalam arti kata progresnya, ya mungkin nanti kita sama-sama mengevaluasi sambil jalan gitu kan, untuk mencapai angka tadi 60% tadi. Baik, Pak Budi, apa yang ingin disampaikan Pak Budi? Saya hanya mengimbau aja kepada masyarakat ya. Pada saat mungkin kita melakukan suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, pertama itu harus tertib juga. Pertama tertib, kemudian harus penuh konsentrasi. Dalam arti pada saat mengemudikan kendaraan bermotor tidak bolehlah melakukan suatu kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa mengganggu, mengurangi daripada konsentrasi, misalnya menggunakan apa dan sebagainya. Kemudian mematuhi juga aturan-aturan ketentuan yang sudah diatur, karena harus tahu bahwa hasil analisa dan evaluasi bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas pasti diawali dari pelanggaran itu sendiri, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan yang tadi saya sampaikan bisa berisiko pada masalah-masalah kecelakaan lalu lintas. Baik, baik. Dan konsentrasi mungkin ditambah juga hari ini tanggal ganjil atau genap. Jangan lupa, jangan sampai salah ya. Jadi PR lain bangun tidur adalah meyakinkan ini ganjil. Ya, betul. Baik, Pak Prianto terima kasih, Pak Budianto terima kasih atas waktunya, selamat bertugas. Pemirsa, demikianlah dialog langsung hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami lewat email di berita 1, maksud kami email berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lanstock setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.